Tokoh-tokoh pendiri republik ini itu orang-orang luar biasa. Nah, banyak dari mereka yang di usia kami mahasiswa itu masih hidup. Salah satunya adalah Pak Muhammad Natsir. Bapak Muhammad Natsir ini Bapak Integrasi Indonesia yang dulu punya mosi integral Natsir yang membuat Indonesia jadi NKRI seperti sekarang ini. Anak-anak muda itu sering datang ke tempat Pak Natsir. Lalu ada satu orang tokoh senior yang mendatangi Pak Natsir dan bilang, Pak Natsir, jangan setiap mahasiswa diterima, biar kami yang menyeleksi. Biar Pak Natsir hanya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah terseleksi saja, jangan semua mahasiswa. Lalu Pak Natsir bilang, jangan, biarkan aja semuanya, kalau mau ketemu saya boleh. Padahal beliau sudah relatif senior waktu itu, mungkin usia udah di atas 75 tahun. Lalu Pak Natsir cerita pada orang yang senior ini, saya cerita ya pengalaman saya masih sekolah di Bandung, masih muda, naik kereta api ke Jakarta. Lalu keretanya dari Bandung itu berhenti di stasiun Jatinegara. Pada saat berhenti stasiun Jatinegara, banyak penumpang yang turun. Dia sendiri akan turun di Gambir. Nah, ketika banyak penumpang turun, sesudah itu masih ada beberapa orang dalam gerbong tempat beliau berada di sana. Lalu Pak Natsir lihat ada orang di seberangnya, di beberapa kursi sesudahnya yang duduk bawa tempat tidur lipat gitu yang bisa digulung, dan dia seperti kenal. Jadi didatangin orang tua ini. Ini anak muda, masih sekolah di Bandung, terus di gerbong itu mendatangi orang tua yang dia kenal, lalu menyapa. Dia tanya, Assalamualaikum, apakah ini Pak Cokro? Iya betul, saya Cokro. Ternyata yang duduk di situ namanya Hos Cokroaminoto, yang dikenal namanya itu Haji Umar Said Cokroaminoto. Sehingga kata Pak Natsir, Natsir muda itu ngobrol dengan Cokroaminoto dari stasiun Jatinegara sampai stasiun Gambir. Di sepanjang perjalanan itu mereka bercakap, berdiskusi. Ngobrolnya ringan, tidak ada tema yang berat. Tapi ceritanya Pak Natsir, ketika turun di stasiun Gambir, dia keluar dari sana, dia merasa menjadi pribadi yang baru. Terinspirasi untuk baca, untuk menulis, untuk aktif. Dia merasa katanya saya seperti tersengat oleh Cokroaminoto. Itu luar biasa. Bayangkan pertemuan singkat, dan kita tahu Cokroaminoto itu adalah bapaknya begitu banyak tokoh-tokoh pergerakan bangsa. Pak Natsir cerita, saya keluar dari sana lalu menjadi berubah, menjadi yang kemudian dia menjadi pejuang dan lain-lain. Jadi kata Pak Natsir, biarkan mahasiswa yang biasa-biasa saja itu ketemu dengan saya. Siapa tahu anak-anak yang biasa-biasa saja itu nanti akan seperti saya, yang dulu juga biasa-biasa saja, bukan mahasiswa yang luar biasa, tapi karena ketemu mereka seperti tersengat, lalu bangkit dan menjadi pribadi luar biasa. Jadi pelajaran pentingnya, jangan diseleksi, biarkan mereka yang mau datang ketemu, dan biarkan mereka dapat inspirasi. Dan itu juga pelajaran bagi kita. Saya waktu kuliah dulu sering mendatangi tokoh-tokoh untuk datang berdiskusi, mendengarkan, mencari pengalamannya. Dan itu menjadi pelajaran luar biasa. Dan ini sering jadi bahan refleksi saya, bahwa inspirasi itu datang dari interaksi, bukan dari meditasi. Dan dari interaksi dengan tokoh-tokoh penuh pengalaman, luas wawasan, dalam ilmunya, bijak pemikiran-pemikirannya, itu tingkat setrumnya itu udah dahsyat. Jadi buat anak muda, manfaatkan, datangi mereka-mereka yang dianggap memiliki bobot. Mudah-mudahan bisa kesetrum seperti cerita Pak Natsir tadi,
seperti cerita Cokro Aminoto yang menginspirasi anak-anak muda.